Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Berjumpa dalam program Night Call GPIB. Pada kesempatan ini bersama dengan saya Pendeta Andreas Octavianus Sebayang, Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Immanuel Serangkang, Kecamatan Etikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran sabda firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena sampai detik ini Engkau masih menganugerahkan kami kehidupan. Kami ingin mendasarkan seluruh kehidupan kami berlandaskan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu bimbing kami untuk membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu, sehingga kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Yesaya 35, ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam yang menyatakan demikian. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Demikianlah sabda Allah, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu Saudara, apa sebetulnya garis besar kitab Yesaya ini? Saya menemukan ada dua hal yang sepertinya kontradiktif, saling bertentangan, tetapi sesungguhnya memiliki satu pemaknaan yang mendalam. Sebab di dalam kitab Yesaya kita menemukan gambaran tentang Tuhan yang menghukum, bagaimana Tuhan menghajar, bagaimana Tuhan mendisiplinkan dengan keras bangsa Israel. Tetapi kita juga akan menemukan gambaran Tuhan yang memulihkan, memberkati bangsa Israel, menjaga bangsa Israel, menyertai dan melindungi bangsa Israel seperti biji matanya sendiri. Jadi ini sepertinya ada dua hal yang bertentangan, dua kutub yang saling kontradiktif, tetapi itulah pengalaman yang dialami, yang terjadi terhadap bangsa Israel. Di satu sisi Tuhan tidak membiarkan ketika bangsa Israel itu berpaling darinya, bangsa Israel tidak luput daripada hukuman, tetapi tidak selamanya bangsa Israel dihukum karena ada janji pemulihan dari Tuhan yang Tuhan nyatakan. Tidak selamanya bangsa Israel terpuruk, sebab pada waktunya Tuhan akan memulihkan. Tidak selamanya bangsa Israel ini berada dalam kegelapan, karena ada waktunya terang Tuhan akan terbit. Tidak selamanya bangsa Israel ini ada dalam keadaan menderita, karena pada waktunya Tuhan akan memberkati mereka. Itulah gambaran yang tersirat dalam Yesaya 35 ayatnya yang kelima, di mana ketika janji pemulihan Tuhan itu dinyatakan kepada bangsa Israel, akan ada terjadi perubahan yang dahsyat, di mana kuasa Tuhan dinyatakan atas bangsa Israel. Ayatnya yang kelima dan ayat yang keenam mengatakan, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang yang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Keadaan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, di mana janji pemulihan yang Tuhan berikan dinyatakan dengan tanda-tanda mukjizat yang ajaib. Ada perubahan radikal yang terjadi dari kondisi yang sangat terpuruk, kondisi yang tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi ketika Tuhan memulihkan, keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin.
Bahkan banyak hal mengejutkan yang terjadi di luar ekspektasi umat. Bahkan banyak hal-hal yang luar biasa yang membuat umat bersuka cita. Orang yang buta dicelikkan, orang yang tuli akan mendengar, orang yang bisu akan bersorak-sorai, dan yang lebih hebat lagi, orang lumpuh akan melompat. Orang lumpuh tidak bisa berdiri, orang lumpuh tidak dapat berjalan, orang lumpuh tidak dapat berlari. Jadi kalau tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan, tidak bisa berlari, bagaimana mungkin dapat melompat? Tapi di sini dikatakan orang lumpuh akan melompat. Dan penggambarannya sangat luar biasa, yaitu seperti rusa melompat. Rusa adalah binatang yang gesit. Rusa adalah binatang yang lincah. Binatang yang dapat melompat di bukit-bukit batu sangat kuat dan tanpa kena lelah. Jadi demikianlah penggambaran ketika Tuhan memulihkan bangsa Israel, khususnya bangsa Yehuda. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, kapan pemulihan Tuhan itu dinyatakan? Ketika umatnya berpaling dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Maka hal ini menjadi pesan juga bagi kita semua. Apapun keadaan kita hari ini, apapun yang kita alami belakangan-belakangan hari ini, mungkin kita berada di tengah situasi padang belantara, padang gurun tandus dan kering, namun ketika kita mau berpaling dan bertobat dengan sungguh-sungguh, Tuhan bisa memulihkan keadaan kita. Dari padang gurun berubah menjadi padang rumput hijau. Dari sungai kering, Tuhan akan mengalirkan sungai-sungai kehidupan. Dan keadaan yang minus menjadi plus. Dari keadaan yang kekurangan menjadi kelimpahan. Dari keadaan yang sakit menjadi sembuh dan sehat. Dari keadaan yang terpuruk berada di paling bawah, Tuhan bisa angkat dan promosikan. Kuncinya apa? Alami pemulihan daripada Tuhan. Karena itu, berikanlah hati kita sungguh-sungguh pada Tuhan. Kalau firman Tuhan ini memang cocok dengan kita dan sangat ditegur oleh firman Tuhan ini. Bukan secara kebetulan Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan pada saat ini. Karena berarti Tuhan ingin kita berpaling dan kembali kepadanya. Sebab Tuhan rindu dan sangat rindu mau memulihkan kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati. Amin. Untuk mengakhiri, kita kembali tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kebenaran sabda firman-Mu. Kami percaya ketika kami datang untuk berpaling dan bertobat dengan sungguh-sungguh, maka janji pemulihan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami saat ini mau menyerahkan hati kami seluruhnya demi hormat kemuliaan nama-Mu. Pakailah kami Bapa Surgawi sebagai perpanjangan tangan-Mu selama Engkau masih mengaruniakan kami nafas kehidupan. Dan pada saat ini kami juga berdoa Bapa Surgawi, biarlah kiranya gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Tuhan juga boleh memakai kami sebagai gereja yang menjadi berkat, yang mewujudkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya. Biarlah setiap gereja-Mu, gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, baik yang ada di perkotaan, perdesaan maupun di pelosok-pelosok dusun, beserta dengan seluruh pos-polkes yang ada, Tuhan juga menyertai dan memberkati kami, memampukan kami menerima pemulihan daripada Tuhan dan dipakai untuk jadi berkat. Untuk setiap kami yang mendengar dan merenungkan sabda firman-Mu, mampukan kami juga untuk menjadi pelaku kebenaran sabda firman-Mu, sehingga kami juga boleh menjadi berkat yang menyukakan hati Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan telah disampaikan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Dan selamat menyaksikan video yang akan saya tampilkan terkait latar belakang kehidupan pelayanan di jemaat yang Tuhan percayakan bagi saya. Tuhan berkati. Selama tenaga masih ada, selama waktu masih tersedia, teruslah bekerja dan
berkarya. Bekerja karena hidup ini mempunyai arti. Bekerja supaya hidup ini memberi arti. Sebab hidup ini cuma sekali. Sekali berarti, sesudah itu mati. Ini adalah sungai yang memisahkan antara Indonesia dan Malaysia. Alam yang sungguh indah dan sangat sejuk. Benarlah ungkapan yang mengatakan bahwa pelayanan itu soal hati yang mengasihi orang lain. Pelayanan adalah soal memberi diri untuk kemuliaan Tuhan. Sebab tak selamanya kita muda, tak selamanya kita kuat, tak selamanya kita jaya, tak selamanya kita sukses. Akan ada saatnya kita mengakhiri kehidupan yang Tuhan percayakan. Maka dalam hatiku bertekad, selama ku hidup, ku akan pergunakan untuk mencari hal-hal yang bersifat kekal, menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Walau ku sadar bahwa menjalani proses ini bukanlah hal yang mudah. Sebab harus banyak melewati banyaknya rintangan, tantangan, ujian, dan cobaan yang terus menerpa. Tetapi satu hal yang membuatku tetap melangkah, berjalan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan adalah aku tak berjalan sendiri. Percaya bahwa Tuhan besertaku, Tuhan ada di tempat ini, dan Tuhan ingin memakai diriku untuk menjadi berkat di dusun Surut Tembawang, di dusun Kebak Raya, dan di dusun Suru Engkadok, Kalimantan Barat. Saya percaya bahwa penempatan saya di tempat ini adalah kehendak Tuhan untuk membentuk diriku menjadi pribadi lebih baik, dan juga untuk memberkati jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Maka apapun yang terjadi, aku tahu bahwa Tuhan pegang kendali. Ujian, tantangan, rintangan, cobaan boleh besar, tetapi dalam hatiku kepercaya aku punya Tuhan yang memiliki kuasa terlebih besar dari semua yang akan kuhadapi di depan. Sebab ada rencana indah, ada harapan, ada masa depan yang telah Tuhan tetapkan. Maka aku bersyukur kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, yang mempunyai pelayanan ini, di mana Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku.
harus seorang yang masih memiliki banyak kekurangan, kelemahan, keterbatasan, dan senantiasa masih bergumul dengan dosa-dosanya, dikuatkan, dimampukan, ditopang, dilindungi, dan disertai, dia tetap teguh dan taat dalam kehidupan yang dipercayakannya. Inilah aku Tuhan, mampukanku untuk membawa cinta kasih-Mu dan menjadi surat yang terbuka. Akan mendaki lagi. Melewati lembah. Tentara ini. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.